Setelah 2 kali debat Pilpres 2024, hal apa saja yang harus dievaluasi oleh KPU RI? Kita akan berbincang dengan Ketua KPU RI periode 2017-2022 Arief Budiman. Mas Arief, apa kabar? Kabar baik, Mbak Friska. Terima kasih sudah hadir. Jadi kalau yang berbeda dari Pilpres sebelumnya waktu Mas Arief menjabat, kayaknya waktu debat sebelumnya itu tidak ada pengaturan detail ya soal akronim dan juga penggunaan istilah asing. Sampai sekarang perlu dievaluasi. Apa yang Mas Arief baca? Ya, sebetulnya setiap kali selesai debat, penyelenggara pemilu dan peserta pemilu pasti bertemu untuk melakukan evaluasi, membuat catatan-catatan. Kalau kita lihat dari sesi debat yang pertama menuju ke yang kedua, itu kan beberapa diperbaiki. Ya. Misalnya ruangan yang dulu terasa panas, kemudian dipindah ke gedung yang kemudian dingin. Itu akan mempengaruhi pikiran para kandidat kan. Ya. Kemudian yang kedua, tidak adanya apa namanya podium, Podium. Ya. kemudian diberikan podium ya. Kemudian yang ketiga jalannya debat. Ketika kesempatan bertanya dan menjawab diberikan kepada antar kandidat. Hmm. Nah, ternyata ketika di sesi pertama itu tidak muncul persoalan, tetapi di sesi kedua kemudian muncul persoalan, bukan persoalan lah, Mhm. apa namanya perdebatan gitu ya. Apakah singkatan, apalagi kalau singkatan itu dalam bahasa asing misalnya, Ya. itu akan menyulitkan, menjatuhkan, menguntungkan, atau seperti apa? Ya. Diperbolehkan atau tidak diperbolehkan. Nah, regulasi, baik undang-undang maupun peraturan KPU, seingat saya tidak mengatur sampai sedetail itu. Hmm. Maaf. Sampai sedetail mengatur tentang penggunaan singkatan, penggunaan bahasa, pilihan kata, tidak mengatur sedetail itu. Ya. Tapi saya ingin mengembalikan kepada esensi debat sendiri, ya. Ya. Jadi sebetulnya debat itu adalah bagian dari metode pelaksanaan kampanye. Nah, kampanye itu sendiri adalah penyampaian visi misi yang dimiliki oleh masing-masing para kandidat. Nah, maka debat ini desainnya, pelaksanaannya, tata caranya harus ditujukan untuk memudahkan penyampaian visi misi sehingga mudah dipahami oleh pemilih. Ya. Kalau saya ingin mengatakan itu, maka Hmm. tata cara, prosedur maupun apa namanya pilihan-pilihan kata, istilah dan segala macam itu juga sebaiknya tidak lepas dari esensi dan tujuan debat itu sendiri gitu loh. Ya. Yaitu penyampaian visi misi mudah dimengerti oleh khalayak luas, oleh Hmm. seluruh pemilih. Dan itu akan jadi referensi bagi pemilih untuk menentukan mana kandidat yang akan dia pilih gitu. Jadi kan kalau bisa bicara soal debat juga kita tidak bisa melepaskan itu dari strategi. Bisa jadi misalnya penggunaan singkatan atau istilah asing yang sebenarnya Mm-mm. lumrah dalam suatu tema tapi mungkin tidak dimengerti secara umum oleh halayak. Ini bagaimana untuk memisahkan antara strategi dengan tujuan debat tadi, Mas Arief? Ya tentu itu tidak bisa dipisahkan gitu ya. Karena saya itu percaya bahwa tidak mungkin seorang kandidat itu bisa menguasai seluruh persoalan dengan detail Ya. ya. Kalau menguasai sebagian persoalan detail, sebagian persoalan lagi in general gitu ya, itu Ya. mungkin gitu ya. Tetapi menguasai seluruh persoalan dengan detail itu kan tidak mungkin. Nah, ya sekarang tergantung cara dan strategi masing-masing kandidat. Sebetulnya apa yang dia lontarkan, apa yang dia pertanyakan itu memang ditujukan ya, ditujukan untuk mengurai visi misi kandidat lawan gitu ya. Atau sebetulnya ditujukan untuk apa? Menjatuhkan, Menjatuhkan lawan. ya, ya memenangkan kompetisi debat gitu kan. Ya. Kita kan tidak tahu gitu ya, tujuannya untuk apa. eh saya pikir perlu apa namanya apa 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 pandangan, pikiran, cara yang bijak dari masing-masing kandidat. Saya mengusulkan sih sebaiknya pertanyaan, kemudian jawaban itu sebetulnya berkaitan dengan mendetailkan, menguraikan visi misi dari masing-masing para kandidat. Oke. Nah. Nah, bukan dengan tujuan untuk menjatuhkan. Cara dan strateginya boleh macam-macam ya. Ya. Tetapi tujuannya adalah untuk menguraikan visi misi itu. Oke.
Jadi cara strateginya boleh macam-macam, tapi yang jelas harus dijelaskan visi misinya karena tujuannya juga ini dalam kampanye untuk mengenalkan Iya, visi misi tadi gitu ya Mas Arief. Nah, iya. dengan kesepakatan antara KPU RI juga perwakilan masing-masing paslon yang meminta para kandidat kalau ada penggunaan akronim ataupun istilah asing untuk dijelaskan, ini fair enough, sudah cukup adilkah menurut Mas Arief? eh Sebetulnya cukup adil karena semua diberi kesempatan yang sama ya. Ya. Artinya kandidat yang lain pun juga punya kesempatan untuk Hmm, menggunakan cara yang sama, gitu ya, ya. dengan metode yang sama. Hmm. Tapi kalau toh mereka memilih dengan cara dan metode yang berbeda, ya tentu tidak dilarang. Yang penting apa yang dilakukan oleh penyelenggara adalah menjaga koridor atau tujuan utama dilaksanakannya debat adalah tersampaikannya visi misi itu sehingga mudah dipahami oleh para apa namanya pemilih gitu loh. Hmm. Karena apa yang disampaikan oleh para kandidat ini juga akan menjadi rujukan, menjadi referensi bagi pemilih untuk menentukan mana kandidat yang paling cocok untuk dirinya sendiri untuk memilih gitu. Oke, kalau terakhir Mas Arief, dari debat sebelumnya, dari sisi penonton juga ketua KPU periode sebelumnya, apa yang perlu dievaluasi agar tadi kontennya sampai ke pemilih, calon pemilih ini Hmm. betul-betul nonton debat untuk tahu visi misinya? Hmm. Eh, Sebetulnya saya selalu mengatakan soal durasi ya. Hmm. Durasi itu terlalu singkat gitu. Hmm. Undang-undang membatasi jumlahnya 5 kali gitu ya. Ya. Nah mestinya KPU bisa mengatur dari 5 kali itu kecukupannya berapa banyak. Ini Hmm. agak berbeda dengan di 2019 dan 2014. Oke. Karena 2014 dan 2019 kan hanya dua pasangan calon gitu loh. Iya, iya betul. Nah, sementara sekarang 3 pasangan calon, tapi durasinya seingat saya yang dulu dengan yang sekarang itu sama. Hmm. Maka apa jatah atau kuota waktu untuk masing-masing kandidat ini jadi makin lebih sedikit gitu. Hmm. Jadi memang mengaturnya agak lebih rumit ini karena jumlah Hmm. kandidatnya lebih lebih banyak gitu ya. Iya. Jadi ini semoga bisa jadi catatan dan masukan juga agar visi misi dari masing-masing kandidat bisa sampai ke calon pemilih dan pemilih tahu apa saja yang akan dibawa jikalau mereka terpilih jadi presiden maupun wakil presiden di pemilu nanti. Terima kasih Ya, ya Mas. dan saya Hmm? ingin debat ini bisa berlangsung lebih rileks, lebih nyantai, Ya, sehingga visi misi bisa tersampaikan dengan baik. Dan yang tidak kelihatan di debat antar kandidat itu ketika off air, ya ya, itu biasanya kan terjadi perseteruan iya, antar pendukung gitu ya. iya, Mudah-mudahan yang itu tidak terjadi gitu ya, karena saya kan tidak bisa melihat iya. saat off airnya gitu. Semoga nanti debatnya lebih produktif lagi dan bisa dinikmati oleh Ya, para pemilih. Terima kasih Mas Arief Budiman, terima kasih Ketua Mbak KPU Puspa. RI periode 2017-2022 telah bergabung di Sapa Indonesia Malam.